Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Bersama saya Ahmad Warmjir Nuhono dan Aska Apriliansyah. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution. Yang kedua yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sidang besok Negara Kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik. Muhammad Yamin, kita membutuhkan negara unitarisme atau NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat di pasal 1 ayat 1 UUD NRI. Selanjutnya yaitu semangat agar Indonesia bersatu terdapat di pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Selanjutnya pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, pada periode tersebut bentuk negaranya yaitu kesatuan, sistem pemerintahannya yaitu presidensial, dan pegangannya yaitu UUD 1945. Selanjutnya yaitu alasan Belanda menyebut Indonesia sebagai negara diktator. Dalam pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini memberikan kekuasaan yang teramat luas bagi presiden meliputi 1. Kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif. Yang kedua, kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif. Yang ketiga, serta menjalankan tugas DPA. Yang selanjutnya, perlawanan terhadap tuduhan Belanda. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlemen tidak berjalan lama. Sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali, yaitu yang pertama Kabinet Amir Syarifuddin I, yang kedua Kabinet Amir Syarifuddin II, yang ketiga Kabinet Hatta I, yang keempat Kabinet Darurat, dan yang kelima Kabinet Hatta II. Selanjutnya yaitu periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya, periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ditandai dengan Soekarno sebagai Presiden, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, dan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu atau quasi parlementer. Gerakan separatisme pada masa itu yang pertama ada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang pertama ada menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950. Yang kedua, kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kepala negara adalah seorang presiden. Yang keempat, dibantu oleh seorang wakil presiden. Yang kelima, sistem pemerintahannya adalah parlementer. Keadaan pada masa itu terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Isi dari dekret tersebut yaitu pembubaran konstituante, memberlakukan kembali
UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Gerakan separatisme pada masa itu yang pertama ada Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang berlokasi di daerah Sulawesi Selatan, daerah Aceh, dan daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Tengah. Yang kedua ada Dewan Gajah di Sumatera Utara. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat adalah Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang pertama cirinya ada berlakunya kembali UUD 1945, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, ketiga adalah presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pada periode ini diterapkan kembali UUD 1945, tetapi banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena sebab tersebut, PKI merasa mempunyai posisi yang kuat dan akhirnya melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemimpin Orde Baru yang siap untuk terima secara murni dan konsekuen. Kelebihan-kelebihan pada masa Orde Baru yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia naik. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Yang keempat, suksesnya memerangi buta huruf. Selanjutnya pada bidang ekonomi, terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi, menegakkan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. 5. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan satu lagi 2002. Kericuan sempat terjadi di sisi Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Pasukan anti huru-hara sempat membuat barikade berlapis. Hujan gas, air mata, dan mobil water cannon juga diturunkan memukul massa mundur. Dimulai sejak pagi, unjuk rasa memprotes pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan Omnibus Law Cipta Kerja baru berakhir Kamis malam. Padahal Kamis siang, pemerintah dan DPR telah sepakat mengakhiri polemik pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Anak Menteri mewakili pemerintah, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesnek Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo, Menkumham Yasona Lauli, dan Menpan RB Cahyokumolo datang ke DPR. Mereka menyerahkan surat presiden dan konsep rancangan undang-undang baru yang disebut RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sejak bergulir di publik, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mengundang perdebatan. Draft RUU HIP tak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia dan paham komunisme, Marxisme, Leninisme sebagai rujukan. Ini dicurigai sejumlah pihak sebagai legitimasi kembali masuknya ideologi komunisme.
meskipun bila dibaca tak ada unsur mengarah ke ideologi dan RUU tersebut. Tidak seperti RUU HIP, Menko Polhukam menyatakan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan rumusan Pancasila justru menjadi pijakan penting RUU BPIP. Rumusan Pancasila, kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya, silahkan. Draft RUU BPIP pun diterima pimpinan DPR. Meski demikian, rancangan undang-undang baru ini tidak akan segera dibahas. Masyarakat boleh mengakses, mempelajari, dan memberi masukan terkait pasal-pasal di dalamnya. DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. DPR bersama pemerintah akan membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut apabila DPR dan pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa. Lantas apa perbedaan RUU BPIP dengan RUU HIP? RUU HIP dan BPIP sebelumnya terdapat sejumlah hal yang dinilai menjadi kontroversi dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, yakni tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme, Marxisme yang ada dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak menjadi rujukan. Selain itu adanya konsep Trisila dan Ekasila yang dinilai mendegradasi Pancasila karena tidak ada yang bisa mengubah Pancasila dengan 5 silanya. Sementara itu di dalam konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memuat TAP MPRS tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme, Marxisme. Selain itu tidak ada lagi pasal kontroversial soal Trisila dan Ekasila. RUU BPIP juga memuat tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kamis kemarin, DPR juga menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang membahas 5 agenda. Di antaranya, penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019, tidak ada agenda pengesahan RUU Cipta Kerja maupun RUU Haluan Ideologi Pancasila. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk melakukan pembahasan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.